Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan hari ini dengan tema Pusat Perhatian Tuhan. Sebelum kita membacakan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat pujian. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mengawali kebenaran firman Tuhan, kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-11 sampai ke-13. Firman Tuhan demikian, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa Tuhan yang kita sembah sangat memikirkan saya dan saudara, sangat memperhatikan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mungkin beberapa di antara kita berpikir, Tuhan begitu jauh, Tuhan sibuk, sampai terkadang Dia melupakan atau meninggalkan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita adalah pusat perhatian Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, saya adalah pusat perhatian Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi Tuhan selain melihat hidup saya dan saudara sehat, diberkati, umur panjang, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Untuk menjaga saya dan saudara, Tuhan memerintahkan para malaikatnya memastikan kaki kita tidak terantuk batu, memastikan hidup saya dan saudara tidak diganggu oleh singa dan ular tedung. Di dalam perjanjian baru melalui Yesus kita mengetahui bahwa Tuhan bukan hanya memerintahkan para malaikatnya menjaga saya dan saudara, tetapi juga Dia sendiri pun mengatakan bahwa akan selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara untuk menjaga, memelihara, mengangkat, dan memberkati saya dan saudara. Jika demikian, apa yang perlu kita takut? Bagi saya pribadi, merenungkan kebenaran seperti di atas membuat saya kehilangan alasan untuk merasa takut, untuk khawatir, stres, atau depresi. Yang timbul di dalam hati saya adalah sukacita, kekuatan, kepastian, harapan, dan keberanian menghadapi setiap masalah. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apakah kehidupan seorang anak Tuhan? Firman Tuhan menuliskannya dengan sangat jelas bahwa hidup anak Tuhan itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Mari kita buat lebih spesifik. Apa yang Tuhan ucapkan lebih penting daripada situasi yang kita rasakan. Mencari kerajaan sorga dan kebenarannya lebih penting daripada melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan kerajaan sorga dan kebenarannya. Bertindak dan membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan jauh lebih penting daripada merespon berdasarkan situasi yang kita alami. Percaya adalah kata yang sangat penting dalam kekristenan saya dan saudara. Di Alkitab, orang-orang yang memutuskan percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang menjadi pusat perhatian Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menerima pujian dari Yang Maha Tinggi. Terkadang saat kita mengalami kekecewaan, sakit hati, atau kepahitan, berdiam diri di dalam sepi dapat membuat saya dan saudara semakin menderita karena kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang menyakitkan itu. Itu sebabnya banyak orang menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan atau kesibukan. Namun berdasarkan pengalaman pribadi, seringkali mengalihkan perhatian kepada aktivitas dan teman-teman pun tidak menyelesaikan masalah atau pergumulan kita. Hanya membuat kita merasa lebih baik sementara waktu, tetapi tidak benar-benar membuat rasa sakit itu hilang. Jika kita sedang mengalaminya hari ini, kita bukanlah orang pertama. Ada banyak kisah di Alkitab yang menceritakan hal seperti itu. Yang pertama, Ayub kehilangan semua anak-anaknya. Yang kedua, Daud kehilangan anak pertamanya. Dan di lain waktu, dia dikejar-kejar, hendak dibunuh oleh anaknya yang lain. Yang keempat, Hagar yang diusir oleh majikannya ketika sudah tidak diperlukan lagi. Dan yang terakhir, Elia yang lari bersembunyi ketakutan dari Isabel. Namun di tengah pergumulan, tokoh-tokoh di atas tidak mengalihkan diri ke hal-hal lain, melainkan berdiam diri dan berlari ke Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan berbicara kepada mereka di dalam kesunyian, kepedihan, dan kesakitan yang mereka alami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua dengarkan suara Tuhan di tengah kesunyian. Pada saat kita bergumul, mungkin kita berpikir bahwa berdiam diri di dalam sepi adalah sebuah siksaan. Namun, jika kita berdiam diri di dalam Tuhan, memuji dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, dan kita merenungkan setiap firman-Nya, justru di dalam kesunyian kita akan menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk menghadapi pergumulan kita. Kekuatan untuk saya dan saudara menang. Katakan amin. Seperti apa kehidupan yang sedang kita jalani? Satu hal yang pasti, kalau kita ingin memutuskan untuk hidup dalam Tuhan, kita perlu memutuskan untuk percaya kepada-Nya, bukan kepada apa yang kita lihat atau rasakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan buat kita semua saat ini, selalu tersedia harapan bagi saya dan saudara. Jangan termakan tipuan iblis yang membisikkan. Semua sudah terlanjur berantakan. Dengan kata lain,
nasi sudah menjadi bubur. Sulit untuk bangkit kembali seperti dulu. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Saya ingin meyakinkan kita semua bahwa ada harapan di dalam Yesus. Harapan yang saya maksud bukanlah harapan semu atau mudah-mudahan, tetapi harapan pasti. Seperti matahari terbit di timur dan terbenam di barat, sepastilah itu janji pemulihan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Tuhanlah yang menciptakan saya dan saudara. Tidak ada manusia yang terlalu rusak yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Tidak peduli sudah seberapa jauh kita meninggalkan Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan dan kerusakan yang kita perbuat. Tuhan sanggup memulihkan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidup saya dan saudara. Datang kepadanya dan terima pertolongan dari Tuhan. Seburuk apapun hidup saya dan saudara hari ini, tetap ada harapan di dalam Tuhan. Pastikan untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian dan sumber dari hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati, diberkati Tuhan. Shalom.